Banyak. Nah, termasuk juga gunanya itikaf itu, ini kita sekarang nih ya, orang yang mungkin belum itikaf atau tidak itikaf, ya. Nah, biasanya sering begini. Nah, gunanya itikaf itu di hari ke-20 kita di sini misalnya, atau hari ke-10, 20 kita di sini. Ya, di sini kita, posisi kita. Ya, ini 1 sampai 20. Misalnya. 2 sampai di sini, udah mulai naik. Nah, gunanya itikaf dengan super intensif, kita cas kenceng, naik nih, tak sampai di sini. Harus sampai di sini nih. Itu gunanya itikaf. Tadinya kita baru sampai sini, ya, dengan itikaf super intensif ibadah, kan di rumah Allah Subhanahu wa taala sangat intensif sekali kita. Kalau di rumah kan nggak intensif. Banyak gangguan, banyak godaan. Itu yang bikin kita jadi turun, karena banyaknya godaan, jadi turun, turun. Karena banyak sekali godaan. Godaan dunia, godaan keluarga kita bahas kan, godaan pekerjaan, godaan macam-macam, godaan mudik, godaan apa-apa, akhirnya turun, nggak sempat dapat ini. Nah, makanya kita harus sampai dapat titik ini. Itulah gunanya itikaf, supaya naik dari sini. Begitu kita dapat titik nikmat ini, insya Allah ini nggak turun-turun lagi. Ini mana kita akan naik. Fikirnya begini, ya, ini begitu kita tadi naik sini, kalaupun turun sedikit naik lagi, begini grafiknya. Turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun. Nggak sempat. Nah, kalau grafik orang umum, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, begini dia. Awal Ramadan, naik. Tengah Ramadan, udah turun. Awal Ramadan, naik lagi. Tengah Ramadan, turun. Gitu. Kadang nggak sampai titik ini, titik nikmat ini. Paham kira-kira? Makanya harus dapat titik nikmat ini. Begitu kita dapat titik nikmat ini, insya Allah, itu yang saya bilang tadi. Di sini Allah sudah mulai terasa dekat. Begitu kita dapat titik ini, disitulah kita mulai terasa Allah dekat. Begitu kita dapat titik ini, begitu terasa ibadah itu nikmat. Begitu dapat titik ini, terasa taat itu nikmat, mudah. Tapi kalau belum, ini yang naik turun. Itulah mengapa Allah suruh kita, begitu dapat ini titik takwa itu, istilah saya ini titik takwa. Dapat titik takwa itu. Begitu kita dapat titik takwa, akan terasa mudah semuanya. Mengapa Allah suruh kita menjadi orang takwa itu? Begitu kita dapat titik itu, insya Allah kita akan naik terus iman kita. Jadi iman yang naik turun itu orang iman yang belum sampai takwa. Al-imanu yazidu wa yanqusu, kata Nabi. Iman itu naik turun. Ini iman orang yang belum sampai titik takwa. Begitu sudah naik takwa sampai takwa, insya Allah dia nggak turun-turun lagi. Terus akan naik. Ramadan berikutnya naik lagi. Turun dikit lagi, ya sedikit aja turun, nggak sampai nyungsep gitu. Kalau kita kan nggak, biasanya nyungsep, ya. Habis Ramadan back to basic, nyungsep seperti biasa, ya. Malas lagi ke masjid, malas lagi baca Quran, malas lagi sedekah, malas lagi qiyamul lail, malas lagi duha, dan begitu lagi. Back to basic. Dan mayoritas kebanyakan kaum muslimin muslimat seperti itu. Pantas ya umat, iya begini-begini terus. Kita tidak harus naik sampai pada titik nikmat. Kapan nikmat ini kita dapatkan? Nah, inilah di itikaf ini. Karena ini apa? Di sini super intensif. 24 jam kita ibadah, 24 jam kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, 24 jam kita maksimal di sini. Makanya di sini kita atur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para peserta itikaf, santri-santri, jamaah-jamaah yang hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Pesantren Ilan, Masjid Darul Khosiin. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kegiatan program itikaf kita. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari kedua kita itikaf. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan itikaf ini terus Allah beri kekuatan kepada kita untuk istiqomah sampai nanti selesai malam lebaran dan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali, saya juga menyapa
jamaah yang mungkin hadir menyaksikan acara ini. Ya. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada materi. Ya, kemarin kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya bahwa kita harus untuk bisa maksimal i'tikaf ini harus punya target. Ya, orang yang nggak punya target itu tidak akan bisa maksimal, tidak akan sukses dia i'tikafnya. Harus ada target. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita bahas target itu ada dua. Ada target kuantitatif yang bisa kita lihat, yang bisa kita ukur. Ada namanya target kualitatif. Tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur, ya, tapi dia bisa dirasa oleh hati kita. Nah, dua-dua ini mesti kita lakukan, ada targetnya. Ya, kalau dua-dua ini kita dapatkan dan saling bersinergi antara satu kuantitatif dulu, ya biasanya untuk yang awal-awal kita kuantitatif dulu. Nah, kualitatif ini berkaitan dengan power yang kita bahas kemarin, dalamnya, isinya. Ya, kalau dalam amal itu namanya ruhnya. Jasad tanpa ruh itu nggak akan, bukan dikatakan hidup. Ya, hidupnya jasad, hidupnya fisik itu karena adanya ruh. Itu juga hidupnya amal itu kalau ada ruhnya. Kualitasnya. Ya. Nah, jadi untuk tahap awal ya baru yang baru-baru ikut i'tikaf atau yang mulai i'tikaf, ya nggak apa-apa, kita main tataran kuantitatif dulu yang bisa kita ukur. Yang kemarin, sholat tepat waktu, ya selalu sebelum azan sudah berada di tempat sholat di sini. Ya, zikir, kita kasih target semuanya, berapa zikirnya, seperti apa zikirnya, baca Qur'annya targetnya, memahami Qur'an, menuntut ilmu. Semua amal-amal kita pasang targetnya. Target kuantitatifnya. Nah, harapannya sejalan dengan itu, kita nanti akan mendapat namanya target kualitatif, isinya. Tidak semua orang bisa mendapatkan target kualitatif ini. Justru intinya di sini, powernya di sini, kenikmatan nanti kita i'tikaf atau kenikmatan iman itu nanti, kenikmatan ibadah itu justru berada pada target kualitatif ini. Tidak semua orang mendapatkan. Makanya kita di sini kita ajarkan tekniknya. Ya, kita ajarkan tekniknya. Kalau kita tahu tekniknya, tahu kiatnya, tahu triknya, insya Allah kita bisa dapatkan. Ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman kami yang sudah i'tikaf sekian lama, nah kita ternyata ada trik-triknya, ada kiat-kiatnya untuk mendapatkan itu. Ya, ini yang kita sampaikan kepada kalian semuanya, pada peserta, supaya bisa keluar dari sini, ya, keluar dari Ramadan ini, keluar dari i'tikaf ini, kita menghasilkan sesuatu lebih powerful. Iman kita bertambah, keyakinan kita bertambah kepada Allah, ibadah kita nikmat, Allah terasa dekat. Ya, sehingga keluar dari Ramadan ini, iman kita insya Allah tidak akan turun-turun lagi, terus naik dengan pertolongan Allah. Karena kita sudah bisa menikmati ibadah kita. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa target kualitatif itu kan 3. Satu apa? Utamanya 3. Satu, terasa Allah dekat. Yang kedua, ibadah terasa. Yang ketiga, mudah dalam taat. Nah, ini harus dapat nih. Dari amal-amal yang kita lakukan, dari sholat kita, puasa kita, sedekah kita, baca Quran kita, zikir kita, ya, dan amal-amal yang lain kita. Dengan kita melakukan amal-amal ini, harapan harus dapat ini. Karena ini tujuannya, ini dalamnya, ini isinya, powernya di sini, imannya itu di sini, ya, ruhnya amal itu di sini. Kalau kita ibadah banyak, tapi Allah nggak terasa dekat, sayang sekali. Karena tujuan ibadah itu adalah taqarrub ilallah. Ya, jadi ibadah itu tujuannya adalah taqarrub ilallah. Salah satu tujuan utama dari ibadah itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ibadah tapi nggak bikin dekat, kan something wrong. Ada yang salah berarti. Contoh misalnya sholat, ya. Kita ambil satu amal saja, sholat. Sholat ini kan ibadah yang kita jumpa Allah gitu. Dalam sholat kita jumpa Allah. Nah, sekarang sering jumpa Allah, sering ngobrol sama Allah, tapi nggak dekat. Harusnya kalau sering ketemu, bikin apa? Kan bikin dekat. Kalau kita sering ketemu orang, sering ngobrol, kan harusnya bikin dekat. Ini sering ketemu, sering ngobrol, tapi nggak dekat. Berarti ada yang masalah dalam pertemuan itu. Berarti jangan-jangan ngobrol yang nggak serius,
pertemuannya yang main-main. Ya, kalau kata orang Jawanya, witing tresno jalaran saka kulino. Wah. Apa tuh witing tresno jalaran saka kulino? Kalau sering ketemu harusnya dekat gitu loh. Muncul tresnonya, muncul dekatnya, muncul cintanya. Ya. Jadi walaupun saya bukan orang Jawa, tapi ngertilah istilah-istilah ini dikit ya. Apa istilahnya? Witing tresno jalaran saka kulino. Wah. Jadi gitu. Nah, jadi berarti ada yang salah. Ya kita juga di rumah Allah ini ibadah maksimal, ya. Yang punya rumah, tuan rumahnya Allah, ibadah kita nggak bisa bikin dekat dengan tuan rumah. Berarti something wrong, ada yang salah. Nah, makanya kita kasih tahu triknya supaya kita bisa dapat itu. Ya, jadi gitu. Nah, insya Allah kalau kita lakukan program ini dengan baik tadi, yang kuantitatif, bagaimana biar bisa sampai kepada kualitatif? Allah terasa dekat, ibadah terasa nikmat, dan yang ketiga, mudah dalam taat. Mudah tadi. Bangunkannya itu enak gitu. Ini tadi kan sekali bangun lama, berat banget untuk sholat. Ngantuk aja bawaannya. Ya, jadi gitu. Nah, tapi oke lah, hari pertama masih berat, hari kedua agak berat, hari ketiga mulai agak ringan, hari keempat, hari ke-7, hari ke-8 harus sudah nikmat ibadah itu. Nggak berat lagi. Ya, harusnya. Kalau ibadahnya benar. Kalau ibadahnya bagus. Itu bagaimana supaya kita dapat itu nanti? Kan kita sampaikan sebentar lagi. Nah, sekarang kembali kepada yang pertama. Mengapa banyak orang tidak dapat? Tidak dapat dekat dengan Allah, tidak terasa nikmat ibadah. Justru taatnya agak berat, dipaksa aja. Masa dipaksa terus? Awal dipaksa boleh. Tapi jangan sampai udah hampir selesai dipaksa terus. Jangan. Harus begitu dipaksa awalnya berat, lama-lama jadi mudah. Nah, sekarang saya kasih gambaran. Mengapa selama ini sering kita nggak dapat rasa tadi? Ya, mengapa? Nih, kita saya contoh gitu. Termasuk juga dalam apa namanya? Dalam kegiatan-kegiatan kita sering, ya. Sebenarnya mengapa Allah turunkan Ramadan ini? Sebenarnya dalam rangka salah satunya itu. Ya. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini, ya. Dengan Ramadan ini tujuannya kan takwa. Ramadan ini kan tujuan takwa. Nah, sifat utama yang takwa itu tadi itu. Orang takwa itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang takwa. Orang takwa itu nikmat dalam ibadah. Yang utama orang takwa. Orang takwa itu sering dijelaskan apa? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan, ya kan takwa kan? Itu belum lengkap. Mengerjakan perintah Allah dengan mudah, dengan enjoy, dan meninggalkan larangan Allah pun dengan mudah. Orang takwa itu gitu. Orang beriman bisa saja dia taat. Orang beriman, ya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Tapi kalau masih beriman, itu agak berat biasanya. Ada butuh pemaksaan. Baik dari dalam maupun dari luar kadang-kadang dipaksa. Tapi kalau orang takwa enggak, dia udah datang dari dalam. Karena udah jadi power. Makanya orang takwa itu mudah dalam taat. Maka istilah saya, orang takwa itu mudah dalam taat. Bukan sekedar taat. Bukan sekedar taat saja, tapi mudah dalam taat. Kan dijelaskan dalam surat ke-33 kan? Surat apa itu? Surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini kan sifat orang takwa. Jadi orang takwa itu sifatnya apa? Wa may yuti'illah wa rasul. Sifat apa? Takwa itu taat kepada Allah Rasul. Tapi bukan sekedar taat, tapi mudah. Mudah dalam taat. Nah, itulah gunanya Ramadan. Karena kalau non-Ramadan, di luar Ramadan, ya, kita orang beriman ini, yang ya ayyuhalladzina amanu dipanggil Allah dalam surat kedua ayat 183 tentang puasa ini, ya, kalau nggak ada Ramadan, sulit kita orang beriman mencapai takwa. Sulit. Tanpa adanya Ramadan, sulit. Kenapa? Godaannya banyak. Ya, godaannya banyak.
Sulit kita mencapai takwa di luar Ramadan. Allah sayang sama hambanya. Ya, Allah sayang sama kita. Kalau nggak ada Ramadan, sulit kita mencapai takwa. Hanya orang-orang pilihan yang bisa dapat takwa itu. Hanya orang-orang yang jungkir balik, wah pokoknya pilihan lah baru dapat takwa. Nggak mudah. Allah sayang sama kita. Allah ingin supaya orang beriman tuh dapat takwa itu. Maka Allah turunkanlah Ramadan. Hikmahnya Ramadan ini supaya apa? Supaya mudah kita. Makanya tujuan utama Ramadannya la'allakum tattaqun. Gitu loh. Karena di luar itu sulit. Makanya Allah beri fasilitas supaya kita bisa mendapatkan ketakwaan itu. Gitu loh. Nah, ini Ramadan. Nah, ternyata Ramadan ini dibagi lagi gitu loh. Ada lagi yang spesial, ya. Ada malam 1 sampai 20, ada malam 20 sampai selesai. Nah, ini istilah kita kalau ibarat training, ya, 20 sampai ini adalah training super intensif. Gitu. Tidak semua orang Ramadan dapat takwa, tidak semua. Makanya ujungnya la'allakum. La'allakum itu artinya apa? Mudah-mudahan. Enggak pasti. Enggak pasti. La'allakum, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apakah semua orang dapat takwa? Apakah semua orang puasa Ramadan dapat takwa? Belum tentu. Hanya orang-orang yang mau saja. Yang punya kemauan kuat, dapat. Yang mau berjuang, dapat. Tapi yang tenang-tenang saja, yang antara Ramadan dengan tak Ramadan sama saja, paling naik sedikit amalnya. Minggu pertama Ramadan, minggu kedua turun lagi. Semangat baca Qur'annya di awal saja. Semangat sholat berjamaahnya di awal saja. Sholat tarawihnya semangatnya di awal saja. Tahajudnya, tapi udah mulai pertengahan, udah mulai back to basic. Sama seperti sebelum Ramadan. Nah, jadi ingin saya gambarkan. Mengapa sulit banyak orang? Pertanyaan begini, Ustadz, saya sudah rajin ibadah rasanya, saya sudah ikhlas rasanya dalam ibadah saya, ya kok rasanya sulit terasa Allah itu dekat gitu loh. Nggak kurang kerasa Allah itu dekat. Saya sudah rajin, kadang-kadang saya sholat saya semua sunat saya kerjakan, ya sholat saya sudah tepat waktu, saya sudah baca Quran, kok belum terasa nikmat ibadah, asik, belum terasa nikmat dalam ibadah, belum terasa nikmat sholat, mesti harus dipaksa. Belum nikmat baca Quran, belum nikmat zikir, nikmatnya makan. Gitu, nikmatnya. Kalau nikmat makan gak usah diajarin, semua orang pasti bisa. Tapi nikmat ini ada triknya, ada kiat. Mengapa? Kok sulit? Ya. Kok taat itu juga urusanya harus dipaksa gitu, berat banget taat itu. Mengendalikan hawa nafsu itu rasanya berat banget. Mengendalikan mata, mengendalikan mulut, mengendalikan telinga, mengendalikan pikiran, mengendalikan hati, kok terasa berat gitu loh. Padahal sudah apa? Sudah ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini sedikit saya kasih teorinya sedikit ya. Ini berdasarkan pengalaman. Ya. Nah, ini sulitnya kenapa? Karena kita selama ini ibadah kita, ya, kalau kita beribadah, ya, kalau kita ibadah ini, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, baca Quran itu belum sampai pada titik istilahnya titik nikmat. Titik nikmat. Ada titiknya? Belum dapat sampai titik nikmat. Ya. Jadi ibarat nih, misalnya kita bikin grafik begini, ya, kita bergerak di sini, iman kita, ibadah kita bergerak misalnya, mau naik gitu, nggak nyampe titik ini, titik nikmat ini. Titik nikmat ibadah atau titik dekat dengan Allah. Ini ada titiknya dengan Allah. Ada titik ini. Mesti kita dapat ini. Kalau Ramadan kita bagus, itikafnya nih bagus nih, dapat kita titik ini. Tapi kalau enggak dapat. Ya, jadi baru sampai di sini, udah naik nih ya. Oh, hari pertama naik. Wah, udah semangat dulu. Sampai sini turun deh. Set, gitu. Enggak dapat di sini. Tiba-tiba Ramadan selesai. Nah, banyak orang begitu. Jadi belum dapat. Jadi Ramadan, udah mulai naik nih. Semangat Ramadan naik. Semangat Ramadan. Kan biasanya kan orang di awal naik. Naik ya, imannya naik. Tengah-tengah. Belum sampai titik ini udah turun deh. Set. Akhirnya back to basic. Itu banyak. Nah, termasuk juga gunanya itikaf itu. Ini kita sekarang nih ya, orang yang mungkin belum itikaf atau tidak itikaf. Ya. Nah, biasanya sering begini. Nah, gunanya itikaf itu di hari ke-20 kita di sini misalnya, atau hari ke-10, 20 kita di sini. Ya, di sini kita, posisi kita. Ya, ini 1
sampai 20. Misalnya. Udah sampai di sini, udah mulai naik. Nah, gunanya itikaf dengan super intensif, kita cas kenceng, naik nih, tak sampai di sini. Harus sampai di sini nih. Itu gunanya itikaf. Tadinya kita baru sampai sini, ya, dengan itikaf super intensif ibadah, kan di rumah Allah Subhanahu wa taala sangat intensif sekali kita. Kalau di rumah kan nggak intensif. Banyak gangguan, banyak godaan. Itu yang bikin kita jadi turun, karena banyaknya godaan, jadi turun, turun. Karena banyak sekali godaan. Godaan dunia, godaan keluarga kita bahas kan, godaan pekerjaan, godaan macam-macam. Godaan mudik, godaan apa-apa, akhirnya turun. Nggak sempat dapat ini. Nah, makanya kita harus sampai dapat titik ini. Itulah gunanya itikaf, supaya naik dari sini. Begitu kita dapat titik nikmat ini, insya Allah ini nggak turun-turun lagi. Ini mana kita akan naik. Fikirnya begini. Ya, ini begitu kita tadi naik sini, kalaupun turun sedikit, naik lagi. Begini grafiknya. Turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun. Nggak sempat. Nah, kalau grafik orang umum, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, begini dia. Awal Ramadan, naik. Tengah Ramadan, udah turun. Awal Ramadan, naik lagi. Tengah Ramadan, turun. Gitu. Kadang nggak sampai titik ini, titik nikmat ini. Paham kira-kira? Makanya harus dapat titik nikmat ini. Begitu kita dapat titik nikmat ini, insya Allah, itu yang saya bilang tadi. Di sini Allah sudah mulai terasa dekat. Begitu kita dapat titik ini, disitulah kita mulai terasa Allah dekat. Begitu kita dapat titik ini, begitu terasa ibadah itu nikmat. Begitu dapat titik ini, terasa taat itu nikmat, mudah. Tapi kalau belum, ini yang naik turun. Itulah mengapa Allah suruh kita, begitu dapat ini titik takwa itu, istilah saya ini titik takwa. Dapat titik takwa itu. Begitu kita dapat titik takwa, akan terasa mudah semuanya. Mengapa Allah suruh kita menjadi orang takwa itu? Begitu kita dapat titik itu, insya Allah kita akan naik terus iman kita. Jadi iman yang naik turun itu orang iman yang belum sampai takwa. Al-imanu yazidu wa yanqusu, kata Nabi. Iman itu naik turun. Ini iman orang yang belum sampai titik takwa. Begitu sudah naik takwa sampai takwa, insya Allah dia nggak turun-turun lagi. Terus akan naik. Ramadan berikutnya naik lagi. Turun dikit lagi, ya sedikit aja turun, nggak sampai nyungsep gitu. Kalau kita kan nggak, biasanya nyungsep. Ya, habis Ramadan back to basic, nyungsep seperti biasa. Ya, malas lagi ke masjid, malas lagi baca Quran, malas lagi sedekah, malas lagi qiyamul lail, malas lagi duha, dan begitu lagi. Back to basic. Dan mayoritas kebanyakan kaum muslimin muslimat seperti itu. Pantas ya umat iya begini-begini terus. Kita tidak harus naik sampai pada titik nikmat. Kapan nikmat ini kita dapatkan? Nah, inilah di itikaf ini. Karena ini apa? Di sini super intensif. 24 jam kita ibadah. 24 jam kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. 24 jam kita maksimal di sini. Makanya di sini kita atur betul supaya jangan sampai kita nggak dapat itu. Makanya semua program di sini ya, kita terarah, terpadu, terbimbing. Supaya apa? Keluar dari sini, maka diberitahu kalian beritahu harus seperti apa dapatnya. Insya Allah. Nah, jadi mengapa selama ibadah kita sering belum menghantarkan kita sampai takwa, dekat dengan Allah, ibadah terasa nikmat, akhirnya mudah taat, gara-gara apa tadi? Titik nikmatnya belum dapat. Belum nyampe situ sudah turun. Makanya harus dapat titik itu. Yang saya bilang kemarin, selah istilahnya. Ibarat kita naik sepeda, sampai kita bisa apa? Sampai kita bisa seimbang. Begitu seimbang, insya Allah nggak akan jatuh lagi. Mau kita uang berapa kali, udah langsung seimbang. Berenang, udah boleh bisa ngapung. Begitu kita sekali kita bisa ngapung, insya Allah kita akan bisa ngapung terus. Jadi titik itu harus mesti kita lewati. Istilahnya selah. Ya. Nah, jadi itu penjelasan yang pertama. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana biar sampai pada titik itu? Apa yang mesti kita lakukan? Tadi kuantitatifnya sudah. Sholatnya sudah pakai target, ya, sholat wajibnya, sholat sunnatnya, baca Quran dan lain. Nah, sekarang bagaimana ibadah-ibadah ini bisa menghantarkan kita kepada yang tiga itu? Bagaimana ibadah? Bagaimana sholat kita bisa menghantarkan kita dekat dengan Allah? Bagaimana baca Quran kita menghantarkan dekat kita dengan Allah? Bagaimana zikir kita bisa menghantarkan kita dekat dengan Allah?
bagaimana sedekah kita, bagaimana qiyamul lail kita, bagaimana puasa kita bisa menghantarkan kita dekat dengan Allah. Nah, itu ada jurusnya, ada kiatnya. Oke, yang pertama kiatnya adalah, nah, mulai sekarang ibadahnya harus benar-benar ikhlas. Makanya modal pertama mengapa itikaf itu ikhlas apa? Karena semua ibadah itu harus ikhlas semuanya. Bukan hanya itikafnya ikhlas, semua ibadah itu harus ikhlas. Dan ini ikhlasnya mesti ditanam. Ikhlasnya mesti ditanam. Jangan ikhlas doang di mulut doang, mesti ditanam. Ikhlas itu mesti ditanam di dalam hati kita. Setiap mau sholat, setiap mau ibadah, setiap mau aktivitas kegiatan-kegiatan lainnya, tanamkan niat ikhlas. Bagaimana caranya? Sebelum sholat, makanya kita kan selalu sebelum sholat apa disuruh di sini? Kan selalu kita programkan. Sebelum sholat diingatkan, mari sholat kita ini untuk mencari ridha Allah. Mari sholat ini kita bersyukur. Dengan sholat ini kita bermunajat kepada Allah. Jadi sebelum sholat pasang niat, itu gunanya pasang niat. Jadi pasang niat itu jangan di mulut, pasang niat, Allahu Akbar, namun begitu. Betul-betul pasang niatnya, itu bukan hiasan di bibir saja. Disuruh pasang niat, itu supaya benar-benar kita sebelum kita sholat, ketika kita mau takbir, niatnya langsung ditanam. Nanti kita bahas lebih dalam bagaimana cara mempertajam niat ini. Setiap mau sholat, ya Allah, sebelum kita takbir, saya ingin sholat ini mencari ridho-Mu ya Allah, ingin bersyukur. Jadi minimal 3, satu cari ridho, kedua pengen bersyukur, yang ketiga supaya kita ditolong selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanamkan itu setiap kita mau sholat. Itu niat. Baru sudah masuk niatnya takbir Allahu Akbar. Begitu juga ketika kita mau baca Quran, ketika kita baca Quran, kalau mau baca Quran, jangan langsung baca, itu refleks namanya. Sebelum baca Quran, ya Allah, aku mau baca Quran nih untuk cari ridho-Mu ya Allah. Aku baca Quran ini ingin bersyukur ya Allah, sudah Kau kasih iman. Dengan baca Quran ini supaya Kau selalu menolong hamba ya Allah. Jadi gitu. Tanamkan niat. Begitu juga mau sedekah, ya Allah dengan sedekahku ini niat. Makanya innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat tergantung kepada niatnya. Niatnya bagus, amalnya bagus. Niatnya diterima, amalnya diterima. Jadi begitu. Ya, jadi mulai sekarang, nah bisa jadi selama ini kita sudah ikhlas tapi belum berniat gitu loh. Ikhlasnya ikhlas umum. Tahu ikhlas umum? Gelondongan gitu. Ikhlas semuanya. Enggak, tiap amal ikhlas terus. Baca Qur'annya, qiyamul lailnya, sholat sunnatnya, sholat wajibnya, sedekahnya, zikirnya. Bahkan ketika dia mau makan pun tuh niat, ya Allah bismillah dengan makannya aku biar dengan ibadah, dengan makannya aku bisa ibadah lebih bagus. Jadi niat supaya jadi ibadah. Kalau niatnya ibadah, amal yang mubah jadi berpahala. Apalagi amal yang sunnat, apalagi wajib. Yang mubah saja, makan, tidur. Ya. Kalau di luar itikaf ini olahraga, cari makan, kerja, ngurus keluarga. Itu akan ke sana pengaruhnya nanti. Dalam keluarga kita niatnya, ya Allah dengan berkeluargaku ini aku cari ridho-Mu. Ya Allah dengan bekerja ini Allah aku ingin cari ridho-Mu. Begitu seterusnya. Inilah niat. Nah, jadi selama ini bisa jadi ya, belum mencapai nikmat ibadah itu masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Di niat. Maka perbaiki niatnya. Nanti kita bahas khusus memang tentang niat ini. Nah, yang kedua, ya, untuk bisa ini, amalnya harus dibagusin, harus bagus. Secara fisik, secara fikih, secara syariat, amalnya harus bagus. Bukan sekedar mengerjakan. Bagus itu maksudnya gimana? Sholat contohnya. Sholat itu secara syariat bagusnya gimana? Wuduknya bagus, pakaiannya bagus, itu syariat fisiknya. Apalagi? Tepat waktu, berjamaah, ke masjid bagi laki-laki. Ini kan secara syariat ini sholat yang bagus tuh begitu. Gerakan yang tenang, bacaan yang tenang, bacaan yang bagus. Ini kan bagian dari syariat
Nah, baguskan itu. Secara fisiknya baguskan. Jangan sampai, saya yang penting hatinya. Nggak apa-apa fisiknya amburadul. Nggak bisa. Sholatnya super cepat, terlambat terus, masbuk terus. Yang penting kan hatinya. Nggak bisa. Dimulai dari fisiknya. Dimulai dari syariatnya. Dimulai dari fikihnya. Baguskan. Bagaimana wudhu yang bagus? Kalau wudhunya sembarangan, pakaiannya sembarangan, menghadap Allah pakaiannya sembarangan, baju kaos oblong, robek-robek pula lagi. Mana dia mau? Kecuali kalau tidak ada pakaian yang lain, kan begitu. Ya, pakaian yang bagus, bahkan pakai minyak wangi. Bagi laki-laki, kita pakai minyak wangi. Biar ini menunjukkan kita diperintahkan seperti itu. Baca Quran. Udah niatnya bagus, ya bacanya harus bagus. Jangan belajar. Bagi yang belum bisa, belajar. Makhorijul hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya, baguskan. Supaya akan terasa nikmat. Kalau kita baca Quran tuh, bacaannya bagus, kan ada nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Misal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan kalau dilakukan enak, panjang pendeknya, makhorijul hurufnya. Tapi kalau bacaannya nggak bagus, belajar. Kalau udah belajar, berusaha, masih belum bagus juga, nggak apa-apa, pahalanya udah dapat. Yang penting belajar ini udah nggak apa-apa, nggak bagus juga nggak apa-apa. Yang penting diterima Tuhan, kan hatinya bagus, nggak bisa, bagusin dulu secara syariatnya. Kalau kita udah berusaha, masih juga belum bagus, masih bacaannya, ya istilah orang seberangnya beselema gitu. Bacaannya beselema istilahnya. Tapi udah berusaha, udah belajar. La yukallifullah nafsan illa usaha. Macam tadi, pakaian, memang pakaiannya cuma satu atau dua yang begitu, yang jelek. Ya sudah, la yukallifullah nafsan. Tapi kalau masih ada pakaian bagus, di lemari, tapi kita sholat pakaiannya sembarangan, itu kan berarti kurang penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jalan-jalan keluar, pesta, ke mall, kemana, pakai pakaian bagus, diundang orang, undangan bagus. Tapi begitu menghadap Allah, bajunya sembarangan, seadanya. Kan yang penting hatinya, nggak bisa gitu. Hati itu nanti, syariatnya bagusin dulu. Begitu juga sedekah. Sedekah yang bagus itu gimana? Ya pertama ya jumlah dulu. Ya kalau kita orang yang nggak punya ya 10.000 itu bagus. Ini uangnya miliaran, sedekahnya 10.000. Ya sesuaikan dengan kemampuan kita dong. Berarti kecuali kalau memang nggak mampu kita cuma bisa 10.000, oke itu. Tapi kalau mampunya banyak, nyumbangnya receh, itu berarti namanya tidak bersyukur. Namanya tidak pengen disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pengen disayang oleh Allah, pengen dapat ridhonya, do the best. Nah, istilahnya begitu. Kalau pengen disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya terasa Allah dekat. Nah ini Allah dekat tuh ketika Allah sayang sama kita, nanti akan terasa dekatnya. Supaya Allah sayang sama kita apa? Do the best. Lakukan yang terbaik. Sholat yang terbaik. Minimal fisiknya dulu. Sedekah yang terbaik. Baca Quran yang terbaik. Zikir yang terbaik. Apa lagi? Semua amal-amal yang terbaik. Pasti Allah akan terima. Karena Allah tuh senang sama yang baik-baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Bukan hanya baik, yang terbaik kalau bisa. Dalam surat 46 ayat 16 Allah menerima amal-amal yang terbaik. Surah Al-Ahqaf ya, ayat 16 kita hafal semuanya. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Allah, mereka itu adalah Allah yang telah terima atau kami terima kata Allah dari mereka ahsana ma'amilu, amal yang terbaik yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau amal terbaik pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amalnya sembarangan, asal-asalan, gimana boleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka poin nomor 2 ini, kalau mau kita terasa dekat dengan Allah, terasa nikmat ibadah, do the best. Minimal fisiknya dulu, minimal fikihnya, syariatnya. Mulai sekarang baju baguskan ketika mau sholat tepat waktu, wudunya, gerakannya tenang, bacaannya bagus, pelan-pelan. Sambil tadi awalnya apa? Niatnya
ikhlas. Niat yang ikhlas, lakukan the best. Nah, itu sudah 50% kita menuju ibadah yang tadi. Tercapai tadi, akan terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 2. Ya, sekarang 3. Bagaimana biar kita bisa sampai itu? Nah, yang ketiga, sudah fisiknya bagus, ya, syariatnya bagus. Nah, ibadah itu harus pikiran dan hati kita mesti ikut sholat, ikut zikir. Jangan sampai yang zikir, yang sholat, yang sedekah, yang baca Quran, mulut doang, badan doang. Istilah kita namanya refleks. Ngaji, mulutnya ngaji, anda pikirin tak kemana-mana, tak mikirin apa, mulutnya ngomong, enggak. Yang ngaji apa? Yang ngaji apa? Mulutnya. Pikiran? Hati? Terbang. Nah, ini kalau dalam konteks sholat, namanya khusyuk. Dalam konteks sholat, namanya khusyuk itu apa? Hadirnya pikiran dan hati saat kita ibadah. Baca Quran, makanya hadir. Baca dengan bagus, hadir. Oh, paham nanti makna. Oh, itu hadir, konsentrasi, fokus. Sholat juga gitu. Banyak orang sholat, udah bagus, pakaiannya rapi, indah, ya, sudah tepat waktu, sudah berjamaah. Begitu Allahu Akbar, mikirnya fly to the sky. Tiba-tiba udah salah, udah salah rupanya. Nah. Jadi, ya alhamdulillah sudah bagus tadi niatnya, alhamdulillah sudah bagus fisiknya, syariatnya. Tapi tambah lagi, karena puncaknya itu nanti di sini. Hadirkan hati. Kan dalam surat keempat, An-Nisa, ayat 43 kan udah dijelaskan tentang sholat. Tuh An-Nisa, ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang beriman, apabila kalian mau sholat, jangan mabok. La taqrabus shalah wa antum sukara. Kalau mau sholat atau kalau sedang sholat, jangan mabok. Ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian kerjakan sholat. Supaya apa? Jangan mabok itu. Baik mabok karena fisiknya maupun mabok karena pikirannya nggak jelas. Hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, sampai kau mengerti. Maksud kau mengerti ta'lamun tuh pikiran kau ngerti, hati kau hadir di situ. Apa yang kau ucapkan. Jadi begitu. Ya, jadi kalau sudah hati hadir, pikiran hadir. Jadi maksud ayat itu mabok sini bukan hanya mabok fisiknya, mabok nggak fisik pun maksudnya pikiran kemana-mana. Intinya orang mabok itu kan nggak sadar apa yang dia ucapkan. Inti orang mabok itu kan nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Jadi walaupun kita tidak mabok secara fisik, kalau kita nggak ngerti yang kita ucapkan, nggak fokus, nggak sadar, namanya apa? Sholat mabok juga, gitu loh. Dan yang ketiga, supaya dapat yang tadi apa? Hadirkan pikiran dan ini butuh latihan. Namanya fokus, namanya butuh latihan, nggak apa-apa. Awalnya khusyuknya 20%, 30%, 40%, 50%. Begitu juga itikaf ini juga harus begitu. Hadir terus hati kita. Jadi pikiran kita jangan ingat kampung, ingat rumah, ingat keluarga, ingat. Jadi badannya di sini, pikirannya di luar. Itu namanya nggak khusyuk. Badannya di sini, pikirannya apa? Di sini. Istilah kerennya apa? Now and here. Kalau bahasa Indonesianya, kedisini kinian. Apa tuh kedisini kinian? Di sini dan kini. Badannya di sini, pikirannya saat ini. Macam kalian ini kan sekarang, konsen nggak dengar saya? Yang melihat sedang konsen. Nah, ini namanya pikirannya di sini, badannya di sini, pikiran di sini. Ini namanya khusyuk. Sholat juga gitu. Ya, pikiran kita tentang urusan sholat, mengaji. Termasuk juga bersedekah. Banyak orang sedekah ngasih aja enggak. Ada badan ya, hadir kita, bukan sekedar refleks. Supaya nanti ada bekasnya. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, jadi kita bisa mencapai tujuan atau target kualitatif tadi. Yang terakhir, yang keempat, renungkan makna-makna ibadah itu. Direnungkan. Dipahami, direnungkan, dihayati. Sholat, renungkan bacaannya. Pahami, hayati. Biar masuk ke dalam jiwa kita. Ikhlas, bagus, hati ikut.
Nah, hati ikut bukan sekedar ikut. Kalau ikut doang belum mantap. Ikut terus pahami. Kamu ngerti saya ucapkan? Ngerti apa yang saya ucapkan? Udah ikut, tapi nggak mau direnungkan. Ah, gitu doang. Oh, udah, ngerti. Habis itu nggak bekas dia. Dengan direnungkan ada bekas dalam jiwa kita. Itu yang bikin nanti ibadah terasa nikmat. Awalnya nikmatnya sedikit, lama-lama terus ya ikhlas, bagus, khusyuk, merenungkan makna, lama-lama hari kedua, hari ketiga, hari keempat, begitu hari kelima, hari ketujuh sampai terasa baru, oh ya Allah, terasa Allah itu dekat. Baru terasa ibadah itu nikmat. Karena yang menikmati ibadah itu bukan fisik kita, yang menikmati ibadah itu apa? Siapa yang menikmati ibadah itu? Bukan fisik. Kalau makan, minum, itu olahraga yang menikmati badan. Tapi kalau ibadah yang menikmati apa? Hati. Maka dia harus hadir, dia harus menikmatinya. Menikmatinya gimana? Dengan cara hadir dulu, ikhlas dulu, hadir dulu, baru nikmati. Renungkan, hayati. Bacaan sholat, hayati. Bacaan Quran, hayati. Bacaan zikir, jangan ya hayati dong. La ilaha illallah, hayati. Tidak Tuhan yang lain disembah kecuali Engkau ya Allah, hayati. Astaghfirullah juga gitu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Hayati istighfar, kita mohon ampun, kita minta ampun supaya jadi benteng nantinya. Ya, hayati semuanya. Ya. Begitu juga sedekah, hayati sedekah. Ya Allah, aku sedekah ini supaya rezekiku nanti kau tambah. Dengan sedekah ini kau sayang sama aku. Dengan sedekah ini kau jauhkan aku dari berbagai musibah. Dengan sedekah ini aku juga bisa meringankan beban orang lain. Jadi hati kita ikut dan hayati sedekah itu. Biar sedekah itu jadi semangat. Semuanya. Jadi semua ibadah, termasuk juga itikaf ini kita hayati. Ngapa kita harus diam di sini? Untuk apa kita di sini? Ini kalau kita hayati semuanya, sholatnya, sedekahnya, baca Qur'annya, zikirnya, itikafnya, qiyamul lailnya, kalau kita hayati semua, akan terasa ada yang tiga tadi. Akan apa? Satu, target kualitatifnya, Allah akan terasa dekat. Insya Allah, Allah jamin itu. Allah akan berikan. Oh, hambaku ini sungguh-sungguh, kata Allah. Kasih. Bungkus. Ah, ini hambaku main-main. Ntar. Yang kedua, ibadah akan terasa nikmat. Allah kasih kenikmatan itu. Yang ketiga, mulai kita terasa mudah dalam taat. Mulai mudah bangun malam. Zikir itu kadang-kadang ngantuk-ngantuk sikit. Ini ngantuk tuh sampai tidur. Nah, ya ngantuk sedikit nggak apa-apa. Mudah semuanya. Insya. Nah, inilah sebagai masukan kita semuanya. Dengan demikian insya Allah mulai sekarang praktekkan nanti ke depan. Sampai kita punya waktu 8 hari ke depan, kita praktekkan. Silakan praktekkan, pelan-pelan akan terasa insya Allah. Itu jaminan Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kita jalankan yang 4 ini, ikhlasnya, baguskan, ya, kualitasnya, ya, terus khusyuknya, terus renungkan, insya Allah kita akan dapat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, silakan dipraktekkan kepada para kaum muslimat yang punya segini, bisa silakan praktekkan. Insya Allah kita akan merasakan kenikmatan dalam ibadah, dan insya Allah kita akan, begitu kita udah terasa nikmat, di luar Ramadan, sholat kita tetap nikmat. Efeknya gitu, begitu terasa nikmat, di luar Ramadan, Allah tetap terasa dekat. Di luar Ramadan, tetap kita mudah dalam taat. Inilah namanya apa? Buah dari taqwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah berikan kita kepada kita semua untuk kenikmatan dalam ibadah, terasa dekat dengan Allah, mudah dalam taat. Mudah-mudahan juga Allah sampaikan kita semua kepada derajat taqwa. Amin ya rabbal alamin. Sedikit bermanfaat. Hadanallahu ajmain. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Praktekkan ya semuanya, dipraktekkan. Yang sekedar didengar doang, dipraktekkan, diamalkan. Ya, pasti kita akan rasakan. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikut, memperdalam kajian ini.